Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai kepada pembahasan kali ini, yakni cara waqaf atau cara menghentikan bacaan pada lafadz ketika huruf terakhirnya berharokat tasdid. Sebagaimana kita ketahui bahwa cara waqaf yang paling umum, yang paling banyak adalah dengan mensukun huruf yang terakhir. Kali ini huruf terakhirnya berharokat tasdid, sehingga kita tidak hanya mensukun saja, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Yang harus kita perhatikan adalah ketika kita akan waqaf pada satu lafadz dan huruf terakhirnya berharokat tasdid, adalah kita waqaf dengan cara menahan kemudian melepaskan sifat-sifat hurufnya. Jadi tidak hanya kita sukun saja, tetapi kita tahan sejenak sambil kita keluarkan sifat hurufnya. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika adna an taqarra a'yunuhun. Nah, perhatikan pada lafaz a'yunuhun. Di situ huruf terakhirnya adalah nun berharokat tasdid dan fathah. Kita tahu bahwa salah satu sifat lazimah dari nun adalah gunnah atau berdengung. Dan ketika nun dalam keadaan tasdid, maka gunnahnya ada pada tingkatan gunnah yang paling lama. Maka di sini kita tidak boleh membaca seperti ini, a'yunuhun, hanya mensukun saja. Atau mensukun tapi dengungnya hanya pendek. Jadi yang betul adalah kita tahan sejenak sambil kita dengungkan. Saya ulangi. Dzalika adna an taqarra a'yunuhun. Contoh berikutnya yang huruf akhirnya adalah mim tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Perhatikan, minal gham. Tidak boleh kita membaca hanya sekedar minal gham. Nun dan mim adalah dua huruf hijaiyah yang memiliki sifat hunah, yakni sifat berdengung. Dan dalam keadaan tasdid, dengungnya adalah dengung paling lama, kurang lebih 3 harokat. Berikutnya, yang kali ini kita akan membaca ayat di mana lafaz terakhir, huruf paling akhirnya adalah salah satu dari huruf qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Huruf akhirnya adalah ba, tasdid. Maka ketika waqaf kita tahan sejenak, kita lepaskan salah satu sifatnya. Dalam hal ini adalah sifat qalqalah. Tidak boleh kita baca demikian. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak boleh, langsung di sukun dan dikolkolahkan. Berikutnya adalah kita akan beri contoh tentang lafadz yang huruf akhirnya adalah sin. Ingat, salah satu sifat dari huruf sin adalah hamas, nafas mengalir, dan sofir, suara mendesis. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Jadi kita tampakkan hamas dan sofirnya. Jangan sampai kita membaca dengan terlalu pendek mengeluarkan sifatnya. Misalnya begini, minal mas. Nah, itu terlalu pendek. Berikutnya adalah kita sajikan satu contoh di mana
satu lafadz huruf terakhirnya adalah huruf ro. Kita ingat kembali bahwa salah satu sifat dari huruf ro adalah takrir, yang artinya bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ingat, ro sifatnya adalah bergetar. Yang terakhir, contoh dalam hal ini adalah pada lafadz yang huruf terakhirnya adalah kaf, di mana kaf di situ salah satu sifatnya di antaranya adalah hamas. Dan dalam keadaan sukun dan tasdid, hamas pada huruf kaf harus benar-benar ditampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Perhatikan, fi syak. Jadi ketika kaf kita sukun, di situ terasa ada aliran nafas yang mengalir. Inilah yang disebut sifat hamas. Ingat bahwa pada huruf kaf, hamas atau mengalirnya nafas itu hanya tampak dalam keadaan ketika dia disukun atau juga dalam keadaan tasdid. Sahabat salami rahimakumullah, kesimpulannya ketika kita wakof pada lafadz di mana huruf akhirnya adalah huruf yang berharokat tasdid, maka cara wakofnya adalah ditahan sejenak sambil dikeluarkan sifat-sifatnya. Juga harus diperhatikan bahwa ketika huruf hijaiyah disukun dan ditasdid, maka akan tampak pula dengan jelas, yakni makhrajnya. Misalkan huruf ba pada lafadz tadi watab, kita tahu ba makhrajnya ada di dua bibir. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.